Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman mengenai matahari. Matahari yang bersinar setiap pagi, yang tidak pernah lalai untuk keluar menyapa kita, memberi kehangatan, memberi kehidupan, dan memberi kegembiraan. Teman-teman, dalam kehidupan kita seringkali memilih untuk berbuat baik hanya pada orang-orang yang kita sayangi, pada orang-orang yang baik pada kita, pada orang-orang yang peduli pada kita. Seringkali kita berusaha untuk melupakan orang yang menyakiti kita, berusaha melupakan atau membiarkan mereka. Bahkan kadang-kadang jauh di dalam hati kita berpikir sebaiknya kita tidak pernah bertemu mereka lagi. Belajar dari matahari yang diciptakan Allah yang Maha Baik, kita bisa melihat bahwa matahari selalu bersinar, sehingga kita dapat berharap, dapat yakin bahwa ketika pagi hari tiba, matahari juga akan bersinar kembali. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang sangat kusayangi, banyak orang tidak merasa ketika mereka menyakiti orang lain. Mereka merasa bahwa itu biasa-biasa aja dan merupakan hal yang sudah seharusnya mereka katakan apa yang mereka katakan. Seringkali juga orang itu berpikir bahwa reaksi untuk menyakiti orang lain ketika mereka merasa tersinggung itu adalah hal yang wajar, atau melarikan diri dari kumpulan orang-orang yang menyakiti mereka itu dianggap sebagai hal yang sangat lumrah dilakukan oleh tiap manusia. Dalam perjalanan hidup saya menemui banyak sekali pembelajaran yang diberikan Allah kepada saya. Sejak kecil ada orang-orang, entah sengaja atau tidak, entah senang atau karena hanya iseng, mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Istilah sekarang itu bullying ya. Itu dilakukan setiap orang dengan entah sadar entah tidak sadar. Mereka merasa bangga kalau mereka bisa menyakiti orang lain, merasa menang, merasa hebat, merasa luar biasa. Semua teguran itu dianggap sebagai suatu hal yang menyakitkan, bukan suatu koreksi yang menyenangkan. Pada kenyataan tidak ada seorang pun yang langsung menjadi sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, begitu kata teman-teman di kampus beberapa waktu yang lalu. Dan itu benar. Hanya Tuhan yang memiliki kesempurnaan, dan kita belajar menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dari kita. Dapatkah kita melakukannya? Ketika kita disakiti, dapatkah kita mengampuninya? Kalau kita jarang ketemu, ya nggak apa-apa, tidak terasa, nggak ketemu lagi. Tapi kata teman-teman yang lain, kalau doa orang yang disolimi itu didengar Allah. Tapi apakah kita bersuka cita kalau mereka itu mendapat hukuman? Apakah kita bisa merasa kapok, rasa nih? Ataukah kita merasa seharusnya kita tidak mengutuki mereka sehingga mereka mendapat hukuman seperti itu? Karena memang benar,
orang yang disakiti dan tidak bisa membalas, maka balasan itu adalah haknya Tuhan, dan itu pasti terjadi. Sepanjang perjalanan hidup saya sudah melihat sendiri banyak sekali orang yang entah sengaja atau karena merasa saya tuh kurang paham juga sih, mungkin merasa takut ya, takut entah karena kedudukannya takut diambil atau mereka tersingkir atau apa, saya membuat mereka itu melakukan apa saja untuk menyingkirkan orang yang mereka anggap itu berbeda. Namun kenyataan hidup menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak diam saja. Tuhan itu selalu ada. Dan kadang kita memang diberi kesempatan untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, supaya kita tahu sakitnya orang yang dizolimi, yang difitnah, yang disakiti dengan sengaja atau entah mungkin tidak sengaja juga, tidak tahu, diremehkan, dianggap tidak layak untuk dihargai, bahkan sering dikatai dengan macam-macam istilah yang saya bahkan juga tidak paham artinya, atau tepatnya tidak paham maksud orang itu mengatakan demikian. Tapi bukankah itu bukan hal yang utama? Dalam kehidupan ini ada yang kewajiban karena kita itu dibayar, ada kewajiban karena kita mengemban amanah, ada kewajiban karena kita pengen melakukan dan kelihatan keren. Tapi bagi saya hanya ada satu kewajiban, yaitu melakukan apa yang sudah digariskan Allah kepada saya. Apa yang diberikan Tuhan pada saya, itulah kewajiban saya. Dan karena bosnya itu yang maha kuasa, maka tidak ada alasan untuk mengatakan saya nggak mau, saya mundur aja, itu bukan tempat saya. Dimanapun Tuhan menempatkan saya, mungkin juga Anda, maka itu adalah tempat yang harus kita kerjakan. Tidak memilih menurut aturannya apa aja, menurut hukumnya apa aja. Karena satu hal yang pasti, hidup diberikan Allah kepada manusia adalah agar manusia melaksanakan rencananya. Dan rencananya itu, rencana Tuhan tidak mesti menyenangkan kita. Itu problemnya. Marilah kita memilih kembali jalan hidup kita, melakukan kehendak Allah, walaupun itu menyakitkan kadang-kadang karena orang yang diajak bekerja sama itu tidak mau atau meremehkan atau bahkan menghina kita. Apakah kita berhenti untuk melakukan apa rencana Tuhan, lalu balik mutung milih yang enak, milih yang gampang, milih yang menyenangkan? Segitu aja yang bisa saya kerjakan, karena toh nggak dibayar. Apalagi kalau nggak dibayar ya. Bagi saya upah itu sudah dibayar oleh Tuhan. Bahkan sebelum saya lahir, Tuhan sudah memberi saya kehidupan, dan itulah yang utama. Apapun yang saya lakukan untuk Tuhan dan bagi kemuliaannya.
Kalaupun itu menyakitkan, walaupun itu mendapat hinaan, walaupun mendapat cemooh, tetap saya lakukan. Standarnya satu, nggak boleh asal-asalan, karena bosnya itu Tuhan. Dilihat manusia, dihargai atau tidak, ataupun tidak dilihat manusia sekalipun, tetap Tuhan melihat. Mari kita mengisi hari-hari hidup kita dengan keyakinan penuh bahwa upah itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Pujian itu kita tunggu dari Tuhan, bukan dari manusia. Apa yang baik di mata Tuhan, itulah yang utama, bukan apa yang baik di mata manusia lain. Semoga hidup kita berharga di mata Tuhan. Semoga apa yang kita kerjakan diterima sebagai persembahan dari kita kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Selamat mengisi hari-hari kita dengan penuh sukacita, karena sumber sukacita kita bukan manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Sampai jumpa lagi.